bapak di dalam. Nama saya Livia Aureli, saya di sini sebagai direktur dan juga writer Soka. Film ini tuh ceritanya tentang seorang anak kecil bernama Kiel. Dia itu kehilangan ayahnya, papanya, tapi dia tuh berusaha untuk mencari papanya karena dia pikir karena mamanya menangis, dia tuh harus cari papanya biar mamanya tuh nggak nangis lagi. Kevin, tolong ambilkan air. Sebenarnya terinspirasi dari guru saya. Waktu itu dia cerita pas masih kecil tuh papanya meninggal, tapi dia nangis. Tapi walaupun dia nangis tuh dia tuh sebenarnya nggak ngerti meninggal itu apa. Jadi sebenarnya mau menyampaikan sebuah pesan sih dari Soka, bahwa cinta itu adalah sebuah kekuatan juga kelemahan bagi manusia. Jadi dari rasa cinta mama dan Kiel kepada papa itu menjadi kelemahan mereka karena papanya meninggal. Terus juga rasa cinta antara Kiel dan mama juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Terus juga ingin menyampaikan lebih ke gambaran bagaimana manusia itu menghadapi sebuah perasaan yang baru bagi mereka. Berapa tadi, Mei? Kalau untuk Kielnya itu dia anaknya sangat aktif, terus juga sangat anaknya kayak petualang banget, dia nggak ada rasa takut, aktif. Jadi sebenarnya mirip banget sih sama aktor kita sifatnya. Ayo, kita di sini dulu. Ayo. Ayo. Mama nelpon papa. Ayo. Sorry, Om. Untuk karakter mama, dia tuh seperti ibu yang kita tahu pada umumnya, dia tuh sangat lembut, sensitif juga, sangat peduli terhadap anaknya dan juga suaminya. Terus dia tuh hidupnya udah kayak hanya untuk keluarganya. Jadi semenjak mungkin suaminya meninggal, dia jadi lebih down banget. Ayo kita pergi ke tempat yang jauh. Nama aku Airin Jessica. Di Soka aku memerankan Tina, mamanya Kiel. Jelas film pakai ada jawabannya. Kiel. Buat aku, Tina itu seorang mama, seorang istri yang lembut, tapi di dalam dirinya dia itu sebenarnya kesepian. Jadi satu-satunya orang yang menjadi pegangannya dia itu suaminya. Jadi ketika suaminya pergi dari dunia ini, dia betul-betul merasa kehilangan. Dan kalau aku membayangkan mungkin Tina juga pengennya ikut mati aja. Tapi ternyata dia lupa ya, dia masih punya Kiel. Dan sepertinya Kiel juga bisa jadi sosok yang sebenarnya menggantikan sosok Erik, suaminya itu yang pergi gitu, untuk menemani dia. Saya Rocky sebagai produser dalam film Soka. Saya memilih film ini untuk diproduksi karena pertama ceritanya menarik. Dia memberikan perspektif yang baru bagaimana melihat kematian dari perspektif seorang anak kecil. Dan lewat film ini kita akan diajak untuk melihat bagaimana kematian itu harus juga dimengerti dalam konteks anak-anak. Slide 84 take 2 gitu ya? Slide 84 take 2? Film ini saya rasa bisa menggugah dan membangkitkan pengalaman orang yang menonton, terlebih bagi mereka yang pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai. Sehingga film ini saya rasa ke depan akan sangat relate dengan orang yang akan menonton, karena setiap orang punya pengalaman kehilangan orang yang mereka kasih. Challenge terbesar dalam film ini yakni soal lokasi dengan budget yang sangat minim. Challenge yakni soal lokasi di mana kita berdasarkan skrip, ada syuting yang di
rumah, yang kedua rumah duka, dan yang ketiga di pulau dan di laut. Dan itu suatu challenge yang sangat gede, karena dengan budget yang minim, bagaimana seorang produser bisa mendapatkan lokasi yang seperti yang diinginkan oleh sutradara. Harapan ke depan yang pertama menginspirasi banyak orang, bahwa mereka yang pernah merasa kehilangan, pernah mengalami kehilangan orang, mereka tidak berjalan sendiri. Film ini bagaikan cermin yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Dan juga harapan kedua, film ini bisa tayang di festival-festival baik dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga filmnya bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang menonton dan juga bisa lebih menghargai waktu bersama keluarga. Semoga post editing berjalan dengan baik dan film Soka jadi film yang